ketika Republik ini baru lahir, gitu, waktu itu kan banyak nih yang tadi ada gudang-gudang candu lah, atau lu sebutnya pabrik gitu ya. Itu kemudian dimanfaatkan sama Bung Karno dan Bung Hatta dan kawan-kawannya itu untuk membiayai Republik yang baru lahir ini, buat beli senjata lah, buat gaji karyawan itu dari penjualan candu. Salah satunya dari penjualan candu ya. Itu jadi sumber devisa lah ya. Sumber devisa. Sumber devisa. Ya, ketemu lagi kawan-kawan sama Tri Irwanda. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal narkoba hebatnya. Mumpung yang nemenin saya juga seorang tabibnya, tabib. Dia membahasakan dirinya tabib gitu. Padahal kalau buat saya sih ya sejenis farmakologi gitunya, meskipun apa abal-abal atau apa. Kita akan ngomong beberapa zat. Nah, kawan-kawan kalau perhatikan di episode yang lalu kan kami pernah bahas soal kokain, kemudian soal koka ya, bagaimana pembudidayanya dan kemudian bagaimana itu pernah menjadi bagian dari sejarah umat manusia kan gitu ya Pat ya. Nah, yang ini pun tidak kalah pentingnya dalam sejarah umat manusia adalah opium. Teman-teman tahu kan begitu panjang sejarah opium ini. Bahkan kalau kita lihat dari literatur yang ada, dari catatan sejarah itu kan sampai dari 5.000 tahun sebelum Masehi ya Pat ya. Iya. 5.000 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir ya. Iya. Itu tuh sudah digunakan. Kalau dari pohonnya itu kan banyak orang bilang itu pohonnya cantik, bunga popi ya, bunga popi diambil getahnya, dari getahnya itu diekstrak, kemudian menjadi obat-obatan ya, dan salah satu khasiatnya dulu itu disebut untuk menghilangkan rasa sakit kan gitu. Analgesik ya. Obat bius lah. Obat bius ya. Banyak praktek pengobatan untuk menghilangkan rasa sakit itu ya, apalagi di zaman dulu ya. Itu menggunakan opium ini untuk menghilangkan rasa sakitnya kan gitu. Operasi atau apa kan gitu ya. Nah, tapi kemudian kita semua tahu opium kan hari ini dilarang, bukan hari ini saja, sudah bertahun-tahun lalu ya. Kemudian kan dilarang, dan itu narkotika golongan 1 ya. Di Indonesia golongan 1. Di Indonesia golongan 1 ya. Amerika juga golongan 1. Di Amerika juga sama ya. Jadi kalau melihat Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, itu teman-teman akan lihat bahwa opium itu kan termasuk yang golongan 1 dan dilarang ya. Dilarang keras ya. Untuk digunakan. Tidak boleh digunakan untuk pengobatan. Untuk pengobatan sekalipun kan tidak boleh. Nah, sebelum masuk ke, saya sih pengen ngobrol sama tabib ini soal gimana sih sejarah umat manusia menggunakan itu ya, salah satunya, dan apa hal penting yang sebetulnya juga saya nggak bilang hilang dari sejarah, tapi kalau teman-teman perhatikan saja, opium ini pernah loh membiayai perang kemerdekaan Indonesia, ya kan? Pernah banget. Ini ada bukunya. Pernah banget ya Pak ya. Iya. Dan itu tahun 48 deh, tahun 1948 saat 45 sampai 50 ya. Ya, itu kan agresi militer Belanda yang kedua ya. Jadi Indonesia melawan karena kita pengen merdeka. Dari mana duitnya? Salah satunya ya dari perdagangan opium, dari candu. Nah, istilah pecandu pun kan mungkin dari situ. Teman-teman kalau pelajarin aja soal peristilahan itu juga kan, maka ada istilah candu. Candu itu merujuk ke opium sebetulnya kan. Betul. Kenapa? Karena ada rumah candu dulu, kemudian gimana caranya, ceritanya seperti itu. Kita akan bahas sama tabib yang satu ini, tabib palsu, tabib atau apoteker palsu, Pak Trihandoyo. Pat, sehat Patnya? Sorry kalau prolognya kelamaan, karena buat saya ya ini akan meringkas ribuan tahun sejarah umat manusia kan sebetulnya. Gitu. Pat, itu kan opium itu kan dari bunga popi. Ya. Kita pelajarin dulu deh ininya. Tanamannya ya. Tanamannya dulu ya. Tanamannya ya adalah nama latinnya Papaver somniferum. Papaver somniferum itu nama latinnya, nama ilmiahnya. Nah, yang tanamannya itu bunga popi, bulat gitu kan ya. Teman-teman bisa browsing deh yang seperti itu. Itu kuncupnya, tapi dia bisa merekah seperti halnya kembang sepatu gitu atau bunga mawar gitu, seperti itu. Tapi yang biasanya dipanen itu ketika dia masih kuncup.
ketika masih kuncup. Iya, jadi masih berupa kuncup. Bulatan gitu ya, Iya, kayak biji kan? Iya. Kayak biji. Nah, itu tuh diambil getahnya kan? Getahnya Itu yang kemudian diekstrak untuk Diekstrak. pengobatan kan? Untuk obat. Oke. Pernah nyoba, Pak? Belum ya? pernah. Belum pernah nyoba ya? Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah. Nah, si opium ini, Pak, ceritain dong. Saya baru baca selintas soal bahwa di zaman dulu itu di 5000 sebelum Masehi saja itu sudah mulai digunakan. Oke, itu berdasarkan literatur. Secara selintas saya baca seperti itu. Yang lu ketahuin seperti apa sih memang pada zaman itu untuk menggunakan pengobatan? Kok bisa orang terpikir menggunakan opium? Mungkin punya referensi soal itu. Iya kan, namanya juga manusia ya. Apa juga yang namanya dari tanaman, dari hewan gitu, pasti dieksplorasi dong. Gitu. Dan catatan sejarah itu merujuknya sampai itu tadi, sampai 5000 tahun sebelum Masehi, dan jejak-jejak arkeologinya itu ada di dataran rendah Mesopotamia gitu, sama bangsa Sumeria. Ya. Mesopotamia tuh berarti di daerah Irak ya. Irak situ deh. Nah, itu mereka itu udah menggunakan opium, atau di Indonesia namanya candu ya. Itu untuk terutama pengobatan dan juga untuk ritual keagamaan gitu. Nah, itu kan ribuan tahun ya, sampai pada akhirnya abad ke-6 itu tahun 500-an 540 atau 560 gitu deh. Karena ini hitungannya ribuan, kita pakai abad aja ya. Abad aja lah, repot ya. Abad ke-6 itu Hippocrates, bapak pengobatan dunia, itu dia menghilangkan efek negatif dari si candu ini atau opium ini gitu. Saya sih ngebayanginnya apa sih yang dihilangkan efek negatif? Itu kan di literatur bilangnya gitu ya. Menghilangkan efek negatifnya. Negatif sehingga itu bisa hanya yang positif saja kan yang bisa dipakai. Jadi kan opium ini pasti yang tadi udah lu sebut Kang, itu getahnya, dan yang namanya getah itu kan pahit ya pastinya. Gitu. Dugaan gue sih Hippocrates ini dia berhasil mengekstrak si getah-getah itu menjadi pil gitu ya, tablet gitu. Jadi sehingga ya udah orang untuk mengkonsumsinya nggak usah ngerasain pahit lagi, jadi bisa langsung ditelan gitu. Itu abad ke-6. Abad ke-6 ya berarti. Ya sayangnya ya kita nggak bisa ngundang Hippocrates sekarang ya untuk tahu sebetulnya seperti apa sih yang terjadi. Tapi kalau berdasarkan literatur dan ya asumsi yang berdasar lah, artinya dari dasar-dasar bacaan selama ini, yang dimaksudkan dengan menghilangkan efek negatifnya itu bisa jadi rasa pahitnya dan seterusnya. Tapi yang terasa adalah kemudian khasiatnya kan gitu. Tapi kan bahwa gini, orang kan pasti menganggapnya Hippocrates itu berhasil menghilangkan efek negatif itu, efek kecanduannya, karena nanti perjalanannya akan gitu tuh, dari candu, dari candu yang diisep kemudian atau ditelan, itu ditemukan morfin itu untuk mengatasi mengatasi ketergantungan candu ketika itu. Heroin nanti setelah morfin itu nanti diciptakan juga untuk itu. Oke. Jadi sebetulnya itu ini nanti banyak lah runutan yang sama ya. Jadi sebetulnya dari bunga popi, dari opium itu kemudian diekstrak jadilah obat-obatan tadi. Kemudian dalam perkembangan pembudidayaan dan otak manusia itu pengetahuan itu terus berkembang, jadilah kemudian ada lagi yang disebut dengan morfin. Gitu ya. Itu abad ke-18 ya. Abad ke-18 ya, itu jadi morfin ya. Dan setahu saya sih kalau baca sejarahnya, morfin itu kan banyak digunakan untuk perang ya. Tentara-tentara ya, banyak yang itu disuntikan berarti saat itu ya? Belum ya? Belum ya? Belum disuntikan. Jadi kalau belum disuntikan berarti oral dong, diminum. Ya itu dia. Dugaan saya sih baru sebentuk tablet-tablet gitu, pil-pil gitu ya. Gitu. Pil-pil gitu ya. Karena setelah Hippocrates itu abad ke-6, abad ke-11
tahu dong Ibnusina. Ya, Avicenna ya. Avicenna, barat banget loh. Avicenna. Masih ke Arab-Araban lah. Ya, Ibnusina cuy. Oke, Ibnusina menemukan Ibnusina itu dia punya kitab namanya Canon of Medicine. Yang itu terkenal tuh ensiklopedianya tabib-tabib di Persia dan praktisi-praktisi medis di Barat. Itu makanya itu selama berabad-abad si Canon of Medicine ya. Di situ disebutkan bahwa opium itu adalah obat bius yang paling mujarab ketika itu gitu dibanding obat bius yang lain yang tersedia ketika waktu zamannya Ibnu Sina itu gitu. Oke. Nah, dari situ itu abad ke-11 lalu abad ke-18 baru ditemuin morfin sama orang Jerman gitu, Friedrich Sertuner. Gitu. Abad ke-18. Morfin. Nah, apa bedanya morfin sama candu? Candu atau opium tadi. Opium. Jadi kalau candu merujuk pada opium pokoknya ya. Candu adalah opium. Bedanya morfin itu lebih mujarab lagi gitu daripada si opium. Mungkin kalau bahannya sama kan dari bahannya kopi, sama, kan? Mungkin kalau di kita pakai 10 tablet opium, gitu. Si morfin ini cuma cukup 1 tablet, mungkin kayak tablet. Gitu ya. Yang jelas karena dia itu udah diekstrak kan. Udah diekstrak ya. Artinya kan hasil pengolahan yang sedemikian rupa sehingga efeknya lebih kuat. Artinya dibutuhkan mungkin hanya dilihat dari jumlahnya nggak terlalu banyak gitu, nggak seperti pada opium yang awal tadi ya. Iya. Jadi itu jadi morfin ya. Jadi morfin dan betul ya kalau sekalian ngecek juga ke Pak Tabib. Jadi sewaktu perang di beberapa negara Eropa itu banyak digunakan ya untuk menghilangkan mati rasanya si tentara yang berperang gitu ya. Iya. Kalau kena peluru atau apa gitu ya. Jadi mungkin lebih ringan itu, gitu ya. Dia populer ketika Civil War di Amerika. Oh iya, perang gitu saudara ya. Sama perang kalau di Eropa ada perang Prancis gitu deh kalau salah. Itu terkenal ya digunakan ya saat itu. Digunakan untuk tentara-tentara yang terluka pakai morfin. Nah, ini jangan-jangan itu kan berarti obat bius itu. Obat bius ya. Obat bius. Nah, teman-teman kalau perhatikan aja. Dari abad ke-11 aja Ibnu Sina udah bilang itu obat bius paling mujarab gitu untuk operasi, untuk bedah. Pat, kemudian kan saya tadi di awal sekali saat mengantarkan rekaman ini, episode ini, itu kan mulai disebut dia ada di daerah Timur Tengah, di Mesopotamia ya awal-awalnya ya, dan daerah sana lah. Tapi kemudian Indonesia juga konon kabarnya dalam sejarahnya pernah ini yang jadi perdebatan sebetulnya. Apakah kita pernah mengekspor atau tidak? Di beberapa literatur itu pernah mengekspor. Yang pastinya kan candu itu terkenal banget di Jawa. Betul. Gitu. Candu terkenal banget di Jawa. Teman-teman, kalau dari sejarahnya, ini rasanya tidak bisa dipungkiri. Candu itu pernah punya babak sendiri dalam sejarah di Indonesia ya. Di Indonesia, terutama Jawa ya. Terutama di Jawa. Kalau saya perhatikan itu ada beberapa artikel itu yang menuliskan tentang bagaimana perkembangan pengolahan candu atau pendistribusiannya di Jawa. Ada rumah-rumah candu istilahnya. Rumah-rumah candu. Ada satu film, Pat, ini yang mau nggak mau harus saya sebut. Film tahun 1984, filmnya yang main Robert De Niro ya. Itu Once Upon a Time in America. Kalau teman-teman perhatikan, itu ada satu potongan, mungkin tidak berkaitan dengan cerita film keseluruhan karena itu film tentang mafia sebetulnya. Tapi dia masuk ke rumah candu kan? De Niro masuk ke rumah candu. Masuk dulu ke rumah candu, tapi ada gambaran, backgroundnya itu ada gamelan Jawa, ada wayang kulit di belakangnya gitu, yang menunjukkan bahwa ini budaya di Jawa. Dan gambaran bahwa di tanah Jawa saat itu rumah candu itu begitu biasanya. Bahkan saya pernah baca satu artikel di, saya lupa apakah CNN atau di mana, CNN.com atau di mana, itu digambarkan bahwa di daerah Cikini, Pak, Cikini di Jakarta, itu orang sekarang itu, jadi UI ya.
ya di Fakultas Salemba gitu ya, di daerah sana, di Cikini terutama, itu dikenal sebagai kawasan yang memang untuk rumah-rumah candu. Jadi orang itu tidak punya rasa khawatir seperti sekarang gitu ya, menghisap candu di sana, baik itu kalangan Bumi Putra atau apa ya, atau istilahnya ya, pada saat itu, atau misalnya ini Tionghoa, akamsi. Ya, Tionghoa juga banyak yang apa namanya digambarkan ya, jadi konsumennya di sana. Jadi itu rame banget di daerah Cikini katanya, dan jejak-jejak peninggalannya itu ada, salah satunya di Salemba. Ini yang sebetulnya ingin kita telusurin lebih jauh. Pak Tabib ini punya referensi yang berbeda. Udah jadi sejarawan. Sejarawan. Jadi tabib sejarah lah, tabib sejarah. Jadi udah kayak Anhan Gonggong aja. Kalau di artikel-artikel yang ada itu si yang di Salemba itu disebutkan sebagai pabrik. Jadi artinya bisa diolah di sana, kemudian didistribusikan ke beberapa tempat di Jawa, bahkan sampai ke luar negeri, bahkan keluar Jawa, bahkan sampai ke mancanegara, dan artinya itu diekspor. Nah, sementara Pak Tabib sejarah ini punya referensi yang berbeda gitu. Saya tahu ya, ini kepanjangan ya ngomong, tapi penting gitu. Tapi penting. Gini. Begitu opium kan adanya dari sejarahnya seperti tadi. Timur Tengah. Gimana ceritanya bisa masuk ke Indonesia? Itu dulu deh. Nah, iya. Jadi kalau ngomongin soal candu atau opium di Jawa, itu setidaknya ada dua sejarawan yang sering jadi rujukan. Pertama James Eras, yang kedua Peter Carey. Gitu. James Eras itu bikin buku juga. Iya, Peter Carey juga sama ya. Carey juga. Tapi Peter Carey kan terkenal soal ini perang di Ponorogo sama perang Jawa. Iya. Dia kalau si James Eras ya soal opium ya. Itu Java kan. Nah, keduanya juga tadi udah lu singgung juga tuh Kang. Keduanya itu selalu meng-highlight gitu, menggarisbawahi bahwa perdagangan candu ini nggak lepas dari orang-orang Tionghoa juga, gitu. Karena kan ya ketika itu memang sebagai minoritas Tionghoa di Jawa itu digunakan sama Belanda ya, itu untuk kerjaan-kerjaan yang inilah, yang berisiko gitu. Penjaga pintu tol gitu. Peter Carey bilangnya emang zaman dulu udah ada gitu. Peter Carey bilangnya itu pintu tol, penjaga gerbang tol gitu. Penjaga jalanan, mungkin orang lewat gitu harus dipajekin sama Belanda. Yang jaga itu orang ada gerbang gitu ya, ada gerbang ya, penjaga gerbangnya. Kalau mau masuk dia harus bayar dulu. Nah, itu penjaganya orang Tionghoa. Nah, termasuk rumah candu ini, rumah candu itu yang banyak yang ngelola emang orang-orang Tionghoa. Gitu. Nah, di Indonesia jadi ya dua orang itu ya, Peter Carey sama James Eras, disebutin sih ketika Belanda masuk ke Indonesia itu abad ke-16 ya, akhir abad ke-16 itu memang sudah ada si candu ini atau opium di Jawa gitu, atau di Nusantara lah ya. Candu itu udah jadi komoditas di Nusantara ini. Nah, ketika itu dibilangnya dari mana? Nah, ketika itu pedagang-pedagang Arab yang bawa. Oke, pedagang Arab udah bawa dari sini karena Indonesia udah Nusantara saat itu udah mulai berniaga ya dengan. Sudah berniaga kan banyak ya. Ada interaksi pedagang Arab, Cina, pedagang Arab, Gujarat gitu ya. Oke, jadi itu udah ada. Dan itu jadi komoditas ya. Udah jadi komoditas, udah kayak rempah-rempah aja kan, kayak gitu. Dipakai buat obat juga sama, buat obat juga, buat rekreasi juga. Nah, barulah pada tahun abad ke-17 lah ya berarti, itu Raja Amangkurat, Raja Mataram ya, itu dia bikin perjanjian sama VOC waktu itu, sama VOC boleh bisa memonopoli candu itu untuk wilayahnya Mataram, berarti kan Jawa, sebagian besar Jawa sama Bali lah ya, gitu. Nah,
itu memang kemudian ya kan berarti banyak lah pasarnya di Jawa, di Jawa itu, Jawa Bali. Jadi Belanda bisa VOC waktu itu bisa mengelola itu. VOC memonopoli ya. itu. Bahkan ya itu tadi gue bilangnya Nusantara lah, karena juga ditemukan juga rumah-rumah candu di Aceh gitu. Ada juga ya? Ada juga. Oke. Jadi bukan cuma di Jawa berarti ya faktanya ya. Berarti ada juga di Aceh. Tapi kalau kita merujuk sama Ras dan Kerry ini, ya kebanyakan mereka nyorotinnya Jawa. Karena memang sangat sangat banyak ya. Sangat banyak ya di Jawa itu. Iya, zamannya Amangkurat II itu aja setidaknya di Surakarta, di Solo ya. Itu ada 300-an rumah candu. Gitu. Itu baru di sana, belum yang di Cikini kan. Iya. Gitu. Jadi belum yang di Surabaya, Semarang, mana lah, di beberapa tempat ya, dan konsumennya ya saya ingat juga dalam salah satunya, ini tidak relevan dengan soal candu secara khusus sebetulnya, tapi dalam salah satu kegelisahannya R.A. Kartini ya. R.A. Kartini ya, teman-teman tahu lah ya siapa R.A. Kartini. Itu kan disebutkan juga dia gelisah dengan kebiasaan candu menjadi pecandunya orang di Jawa anak-anak muda atau apa. Jadi kegelisahan itu sudah sejak lama sebetulnya. Yang dikhawatirkan kan sebenarnya gini, buru-buru pertanian itu datang ke rumah candu dan dia menghabiskan uangnya di sana gitu. Itu nggak cuma kekhawatirannya Kartini aja, Pakubuwono IV misalnya, itu juga kayak gitu. Jadi kan di Jawa tuh, lu mungkin juga pernah dengar namanya molimo, istilah molimo. Ada madat tuh nyandu ya, madat, maling, madon. Terus apa lagi sih? Madat, maling, madon, main tuh judi, sama minum. 5M itu, jadi emang ya gitulah. Kalau sekarang disebut pekat. Apa tuh pekat? Penyakit masyarakat. Nyatu. Bener tuh. Ya teman-teman ya. Ya bener gak Prim? Ya, sekarang mah pekat ya namanya. Kopi kali pekat. Jadi hati-hati dengan pekat gitu. Apa itu pekat? Maksa anjir. Penyakit masyarakat, Pat gitu. Jadi ya kegelisahan itu sebetulnya udah ada dari dulu ya. Udah ada dari dulu. Tapi gini Kang. Tunggu Pak. Gimana? Berarti kegelisahan itu muncul karena memang candu itu membuat ketagihan. Iya. Untuk pasti. Yang di luar pengobatan ya maksud gua. Oh iya. Karena rumah-rumah candu banyak nih, tadi kan sejarahnya gitu. Orang jadi ke sana. Iya, tapi gue sih ngeliat untuk rekreasi kan? Iya. Gini deh. Ketika itu candu nggak dipidanain ya. Gitu, nggak dilarang, nggak dirazia atau apalah. Tapi James Ras itu bilang penghasilan buru-buru perkebunan di Jawa Timur waktu itu 37 sen sehari gitu. Sementara di Jawa Tengah bisa ya lebih kecil lagi ya. Tapi sebutlah 37 sen. Lalu waktu itu ada ribuan rumah candu tuh di Jawa aja. Ada ya survei kuesioner waktu itu nyebut dari si pemilik rumah candu ini, rata-rata pengeluaran untuk madat, untuk nyandu itu rata-ratanya ya, ada sih yang rata-ratanya 5 sen berarti per hari. Orang masih punya sisa dari 32 upahnya, sen gitu. Dari upahnya ya. Artinya kan yaitu orang tidak harus mencuri gitu. Buruh perkebunan, loh. Tidak harus mencuri untuk ngedapetin candu. Bayangin misalnya udah zaman ketika opioid ini dilarang, harganya naik gitu, dan barangnya pun belum tentu murni gitu, udah campuran macam-macam gitu, sehingga orang harus mencuri lah, harus tidak terbeli lagi gitu. Ketika dia kecanduan gitu, ketika dia ketagihan, dia harus ya mau nggak mau ya mencuri, mungkin menipu, melakukan tindakan kriminal. Oke, ini sorry lompat-lompat tapi relevan. Di Amerika itu yang saya pernah dengar itu penggunaan opium itu justru banyak perempuan, betul nggak sih? Banyak perempuan ibu-ibu di sana yang mendukung ketimbang alkohol. Iya. Kenapa? Karena penggunaan opium ini justru menghilangkan kebiasaan.
suami-suami kabarnya itu jadi lebih rileks, tidak melakukan KDRT gitu ya, ibaratnya gitu loh. Jadi tidak ada kekerasan gitu. Itu betul terjadi, Pak? Iya, ya begitu. Jadi pada saat dulu itu kan, setting tahun 1800-an itu kan alkohol menjadi momok ya ketika itu, dan itu namanya laudanum. Ya. Jadi itu campuran candu dan alkohol dan wine sih sebenarnya. Wine, ya. Itu kan bukan British wine, apa ya? Ya, oke. Wine. Sherry wine. Si laudanum itu dijual di Amerika itu sebagai obat. Sehingga tidak dikenakan cukai gitu. Beda sama alkohol. Alkohol dijual kena cukai gitu. Jadi harganya mahal. Nah, itu laudanum ini cukup 5 sen per hari gitu ya. Ya udah bisa mengatasi ketagihannya. Gitu. Dan istri-istrinya alkoholik itu jadi lebih senang lah. Lebih berbahagia kabarnya yang saya dengar, teman-teman. Kenapa? Karena ketimbang suaminya itu terjebak dengan alkohol, jadi alkoholik, bahkan mungkin ada beberapa efek yang ya ini kita bakal diserang sama alkoholik nih, Pak. Enggak, ini efek alkohol itu kan gimana orang, tapi karena harganya mahal dan memang itu ketagihan, gitu, jadi orang mau nggak mau dia stres lah ya, mungkin gue harus menuhin kebutuhan alkohol, gue harus ngeluarin punya duit banyak, itu kan stres, jadi ya mungkin kekerasan lah yang muncul, kekerasan gitu, atau bahkan pencurian mungkin ya, karena dia perlu memenuhi kebutuhan atas alkoholnya kan gitu. Bukan karena efek alkoholnya ya, bukan karena efek obatnya gitu maksud gue. Jadi memang ya aman lah, berarti nggak akan diserang sama para peminum ya. Enggak. Karena memang harganya mahal, cuy. Nah, laudanum ini itu kemudian kan banyak didukung oleh katakan aja, saya nggak bilang dharma wanita. Dharma wanita. Pokoknya perempuan-perempuan lah yang istrinya istri-istri alkoholik. Nah, istri-istri alkoholik itu merasa terbantu. Kenapa? Karena si suaminya ini jadi lebih slow, kemudian juga ya mungkin dalam bekerja bisa lebih lebih tertib lah. Nggak karena udah dapat pemuas kebutuhannya kan. Iya, dengan 5 sen ya. Dengan 5 sen saja kan. Misalnya gitu. Alkohol sebutlah 20 sen gitu, karena ada cukai dan segala macam. Itu gitu. Bahan bakunya ada opium kan? Opium dan sherry wine. Sherry wine tadi kan. Oke, itu Amerika pada setting yang sama, balik lagi ke Indonesia. Oke, di Indonesia. Rumah-rumah candu berdiri banyak. Kemudian orang pada udah saat ada itu, dari sebelum Belanda pun udah ada gitu pasti. Tapi kan sewaktu Belanda mengelola itu kan memonopoli, itu kan jadi mungkin saya industrialisasi gitu. Saya bayangin istilah yang lebih orang Cina nih bikin rumah candu gitu. Saya bilang istilah yang lebih keren kekinian itu kan dikapitalisasi, Pak. Ya benar kan? Bukan dikapitalisasi ya, dan kemudian ditata gitu kan, mungkin secara manajerial atau apa, jadi rame lah rumah candu. Dijadiin BUMN lah ya itu. Enggak lah, masa iyalah monopoli cuy. Oke ya. Iya, monopoli ya. Monopoli. Bahkan di Surakarta itu sampai ada 300 rumah candu ya yang pernah ada dalam sejarah ya. Nah, kemudian gimana ceritanya, Pat? Kemudian rumah candu itu hari ini hilang. Iya, itu kan karena memang yaitu si candu setelah kejayaannya nih ya. Candu itu sendiri kan memang pasti udah dikenal dia membuat ketagihan gitu ya. Kartini nulis surat, Pakubuwono juga mempropagandakan itu. Terus Raffles itu Indonesia pernah loh dijajah sama, bukan dijajah, ya dijadi koloni Inggris ketika itu kan, walaupun cuma beberapa tahun gitu. Itu juga orang-orang Inggris itu yang ngerasa konsumsi candu itu merusak moral lah ya gitu. Nah, yang menarik setelah zamannya Raffles, si candu ini harganya makin bagus gitu, makin dinaikin supaya si buru-buru pertanian tadi nggak bisa, susah lah ya, susah untuk akses untuk menikmati candu ini. Nah, itu semakin di harganya dinaikin, semakin besar kan margin keuntungannya gitu buat VOC, buat kolonial gitu. Jadi semakin banyak. Nah, ya itu adanya cap ya,
cap bahwa ini merusak dan seterusnya. Itu memang udah dimulai ketika VOC bangkrut juga. Terus si monopoli candu ini dikuasai sama pemerintah kerajaan Belanda. Itu kan kemudian juga dibuat peraturan-peraturan gitu. Kalau sekarang undang-undang, dulu namanya ordonansi obat bius 1927 deh kalau nggak salah itu. Yaitu mengatur tata niaga candu itu tadi. Nah, setelah itu ya Belanda masih monopoli itu. Lalu dan di dunia internasional itu udah ada konvensi opium gitu, sebelum jadi konvensi narkotik ya. Karena ini komoditas kan yang harus diatur. Komoditas. Layaknya rempah-rempah ya. Layaknya rempah-rempah. Ada perang candu di Hong Kong, di Cina ketika itu. Inggris sama Cina kan itu. Inggris sama Cina, ada konvensi opium juga termasuk di koloni Belanda ketika itu kan. Nah, yang disikat habis itu ketika Jepang masuk ke Indonesia gitu. Dan itu nggak cuma candu aja, termasuk perkebunan koka kan, kokain gitu yang kita dalam episode sebelumnya teman-teman pernah bahas itu ya. Jadi pada saat Jepang masuk ke Indonesia itu kemudian itu hilang ya, dihilangkan kan, dianggap ilegal ya. Dilegalkan kan, meskipun belum ada konvensi PBB kan, belum kan ya. Karena memang pada zaman Jepang itulah itu hilang dan seterusnya. Kemudian lalu ini kan ada sejarah yang kemudian berlanjut nih, kembali nih. Iya. Ya kan? Setelah Jepang kemudian kan kita merdeka nih. Indonesia merdeka. Tahun 45 lah sebutnya. Tapi kemudian Belanda ngelihat nih, gua belum pengen nih lepas dari Indonesia, hengkang dari Indonesia. Maka kemudian agresi kan, militer kan. Iya, sebelum ke agresi kan juga ketika Republik ini baru lahir, gitu. Waktu itu kan banyak nih yang tadi ada gudang-gudang candu lah, atau lu sebutnya pabrik gitu ya. Itu kemudian karena udah mulai ilegal gitu sama Jepang, itu kemudian dimanfaatkan sama Bung Karno dan Bung Hatta dan kawan-kawannya itu untuk membiayai Republik yang baru lahir ini, buat beli senjata lah, buat gaji karyawan itu dari penjualan candu. Salah satunya dari penjualan candu ya. Itu jadi sumber devisa lah ya. Sumber devisa. Nah, baru kemudian pada tahun 48 sejarah menunjukkan pada saat agresi militer kedua ya Belanda, itulah jelas-jelas orang akan bilang bahwa Menteri Keuangannya Maramis ya waktu itu. Kalau teman-teman Maramis, kalau teman-teman baca sejarahnya itu membiayai perang itu salah satunya dari penjualan opium kan gitu. Opium. Itu di Surakarta ya? Di Surakarta. Oke, ceritakan tentang itu. Di Surakarta itu kantor namanya Regi itu kalau sekarang apa ya, ada pabean gitu kali ya, perdagangan. Itu kantor pusatnya ada di Surakarta gitu. Dan ketika itu surat menyuratnya, nah ini menarik loh di sini nih dijelasinnya. Di mana? Di buku ini, bukunya Yulianto Ibrahim. Jadi apa-apalah sekalian promosiin aja deh. Ini bukunya Menteri Opium dan Revolusi ya. Menteri Keuangan sama Menteri Pertahanan. Itu dua-duanya yang ngurusin candu itu dua kementerian ini, dan Keuangan dan Pertahanan. Gitu. Itu kan di bawah Wakil Presiden langsung ketika itu. Nah, surat-suratannya itu jadi mereka nyuratin kantor pusat candu di Gudang Candu atau apalah urusan candu gitu kali ya di Surakarta untuk memenuhi gaji karyawan gitu-gitu, gaji karyawan dan perbekalan tentara, dan penjualan candu itu sampai ke Singapura. Jadi waktu itu Indonesia bawa candu ke Singapura sampai dijual. Itu gua nggak bilang ekspor ya, karena itu kan ilegal sebenarnya gitu. Pada zaman revolusi itu kan ilegal sama Jepang kan. Gimana ya, dunia internasional juga udah perdagangan candu itu udah ditekan gitu kali ya, udah ada konvensi opium dan seterusnya. Memang sih
dia dibilangnya sih itu penyelundupan. Penyelundupan ke Singapura, dijual di Singapura, dibeliin kebutuhan di Republik gitu. Oleh pemerintah Indonesia yang baru berdiri kan gitu. Nah, kemudian kan masuk ke di agresi militer kedua itu yang tahun 48 itu 22 ton saya baca itu berhasil membiayai dana perjuangan katakan aja gitu ya. Di saat Menteri Keuangannya Ahmad Ramis kan. Ahmad Ramis. Jadi banyak sejarah menyebutkan itu. Nah, Pat, apa yang terjadi kemudian setelah zaman itu, Pat? Setelah zaman 48 hingga hari ini? Ini bagian-bagian akhir deh. Bagian-bagian. Ada konvensi narkotika tahun 61. Gitu. 61 Indonesia ikut tanda tanganin itu. Nah, tapi baru 15 tahun kemudian itu menjadi undang-undang narkotika gitu. Jadi setelah Orde Lama selesai kan itu sempat tuh Indonesia keluar dari PBB segala ya. Ketika masuk lagi itu Indonesia meratifikasi si konvensi itu, baru diratifikasi padahal Indonesia ikut tanda tanganin konvensi narkotika gitu. Lalu itu 15 tahun kemudian 76. Tapi sebelumnya tahun 71 Richard Nixon presiden Amerika itu memandangkan perang terhadap narkoba, war on drugs gitu ya. Menjadikan narkoba sebagai musuh masyarakat Amerika nomor 1. Dan salah satunya opium kan tentunya. Tentunya opium. Karena kan waktu itu banyak veteran perang Vietnam udah kecanduan putau waktu itu ya. Gitu. Si Nixon itu ya udah memerangi narkoba. Nah, jadi Nixon itu pidato Juni, 2 bulan kemudian September Agustus itu presiden daripada Soeharto itu bikin instruksi presiden untuk kepala Bakin waktu itu untuk menanggulangi persoalan yang dianggap atau disinyalir akan menghambat pembangunan nasional. Salah satunya adalah narkotika gitu. Nah, mulailah madat ya. Madat. Dimusuhin pekat kan itu penyakit masyarakat kan. Mana? Yang pekat. Ya jadi tadi kan pertanyaannya kenapa kemudian hilang, yaitu erat kaitannya sama perang terhadap narkotikanya Amerika itu dibawa ke bawah-bawah sama Indonesia. Jadi kita tahulah presiden daripada Soeharto kan waktu itu hubungannya sama Amerika kan ya walaupun itu kita nggak tahu ya, nggak pernah ada di buku-buku gitu hubungan, tapi kita tahulah siapa Amerika dan Orde Baru gitu kira-kira. Jadi kemudian kan secara global dilarang gitu kan, dan kita pun ikut-ikutan itu kan karena kita meratifikasi sebelum meratifikasi. Jadi sebelum jadi Nixon pidato Juni gitu. Itu langsung Agustusnya keluar impres ya. Presiden daripada Soeharto. Ya, impres kan itu bentuknya impres. Ya. Jadi bagus dong berarti proaktif gitu ya. Aktif banget ya. Iya. Dan kemudian perkembangan berikutnya kan ada konvensi PBB dan kita meratifikasi itu sehingga opium itu kan ibaratnya jadi barang ilegal, nggak boleh, dilarang kan. Nah, gitu. Tapi menarik juga gini, Kang. Tahun 80-an, 81 atau 80. Pak Harto itu ngeluarin bukan impres, peraturan presiden itu tentang penanaman koka, opium sama ganja. Peraturan presiden ada tahun 80-an, 80 atau 81 gitu ya. Gitu ya? Iya. Yang diatur apa? Karena gini, pelarangan. Karena undang-undang yang diaturnya penanaman. Dilarang menanam atau enggak, yang boleh. Jadi kan gini. Undang-undang narkotika tahun 76 itu nggak ada golongan-golongannya, Kang. Nggak ada golongan satu. Undang-undang narkotika yang dulu ya? Iya, yang tahun 70 yang pertama kali itu menggantikan ordonasi obat bius itu. Itu nggak ada golongan-golongannya. Jadi semua narkotika ya opium, koka itu bisa digunakan
mendapat pengawasan yang ketat lah. Sama nih bahasanya sama konvensinya gitu. Mendapatkan pengawasan yang ketat, dan yang punya otonomi itu Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan. Tanam ganja boleh dong Pak waktu itu Pak? Ya boleh aja asal ada izin. Tahun 80-an itu ya? 80-an, tapi kan Presiden bikin peraturan itu, undang-undangnya ada gitu, bahkan di undang-undangnya sendiri itu masih membolehkan kok pemanfaatan koka, ganja gitu-gitu. Tapi dengan pengawasan ketat. Tapi di sisi lain dari tahun 71 ini udah ada perang terhadap narkoba nih gitu. Propagandanya terus aja ada. Jadi emang apa ya? Emang susah juga gitu. Ada kebijakan yang ambigu gitu ya. Satu sisi memperbolehkan, tapi yang lainnya ya berlawanan lah malah. Berlawanan, gitu kan. Berlawanan kan, kontras kan. Nah, si opium ini kalau memang udah dinyatakan dilarang kayak gitu, terus obat-obat bius hari ini yang kita gunakan itu apa? Kalau misalnya seorang masuk rumah sakit atau apa, itu dari mana? Ada morfin. Iya, itu dari opium juga kan? Iya, dari opium juga. Jadi yang dilarang itu adalah bentuknya tanaman. Ya, berbentuk tanaman itu yang tidak boleh. Nah, bahkan ada sebuah makalah gitu yang menyebutkan bahwa konvensi narkotika tahun 61 itu tujuannya adalah menumpas pemanfaatan tradisional koka, opium sama ganja. Poinnya adalah si konvensi itu untuk jadi kan menghilangkan kebiasaan penggunaan secara tradisional. Jadi yang boleh dimanfaatin itu yang udah jadi tablet gitu, yang udah masuk pabrik gitu. Oke. Jadi nah, artinya kan opium itu masih ada sekarang, tapi dalam bentuk obat-obatan kan gitu. Enggak juga. Sebetulnya undang-undang gimana sih? Gini, tanamannya masih ada. Tanamannya masih ada. Okay. Bahkan di Tasmania itu perkebunan opium legal terbesar gitu. Bahkan kita dengar Afghanistan kan baru kemarin kan Taliban melarang mulai kan. Taliban melarang gitu. Kan. Itu kan masih ada nih opiumnya. Itu masih ada. Itu masih ada. Yang dilarang itu pemanfaatan tradisionalnya gitu. Jadi yang tadi candu atau opium yang diisep gitu. Tapi sebetulnya kan yang sekarang beredar misalnya seorang ibu yang mengalami harus dioperasi atau apa, itu kan menggunakan obat bius kan. Iya. Dan itu dari opium kan sebetulnya. Iya, dari tapi kan itu udah melalui proses pabrik ya. Udah diolah sedemikian rupa sehingga bukan penggunaan tradisional seperti tadi. Jadi ada tendensi ketika itu konvensi dibuat tahun 61 itu supaya yang besar itu adalah perusahaan-perusahaan farmasi barat gitulah kira-kira. Nyalah teori konspirasi. Oke kawan-kawan, saya nggak tahu nih, perbincangan ini kan kompleks, apakah berunutan atau tidak, tapi ya kami pikir tetap ini penting untuk diketahui kalau kita mau ngelihat sejarahnya benda bernama narkoba ya. Opium, barang laknat. barang haram bernama narkoba, teman-teman. Karena buat saya dan mungkin sebagian di antara teman-teman itu perlu tahu tuh gini. Ini tuh ada loh dalam sejarahnya. Bahkan kalau teman-teman perhatikan tadi uraian Pak Tabib tadi dan juga dari beberapa referensi yang ada, itu kan memang pernah bahkan membiayai perang kemerdekaan gitu loh. Ini kan mirip dengan yang terjadi dalam kasus kokain di Amerika Latin ya. Digunakan untuk menggulingkan satu rezim dan seterusnya kan gitu ya. Jadi ya sebetulnya tidak sesederhana itu sejarah soal narkotika ya. Salah satunya soal opium ini ya. Kompleks sekali. Oke, gitu ya Pak ya? Ya. Oke, kita cukupkan dulu yang sekarang ya. Oke Pak Tabib ya. Terima kasih. Yuk, dadah.